Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Iwatu fillah. Sampai saat ini kita diberikan nikmat yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk nikmat terbesarnya yakni nikmat keimanan dan juga keislaman. Bahwasanya terjadinya gerhana tentu merupakan pelajaran buat kita sebagai hambanya, bahwasanya adanya gerhana itu selalu dihubungkan dengan dekatnya hari kiamat. Dan banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran di mana matahari dan bulan dihubungkan dengan hari kiamat ya. Contoh di surah yang kita hafal yaitu wa jumi'as syamsu wal qamar, yaitu surah Al-Qiyamah ya. Yang ketika di hari kiamat itu dikumpulkan matahari dan bulan. Dan juga di ayat yang lainnya, yang dimana begitu pentingnya kita mengingat alam akhirat. Karena itu tentunya di kesempatan ini bahwasanya gerhana itu maka nantinya harus membuat kita takut ya, meningkatkan khasyatullah, kemudian meluruskan niat kita dan juga mengikhlaskan segala perbuatan. Kemudian kita tentunya melengkapi kewajiban, menyempurnakan kewajiban. Maka kita juga harus menghindari maksiat, menghindari dosa-dosa, dan juga gemar dalam menuntut ilmu. Itulah buah-buah kita mengingat akhirat ya gitu. Karena itu ketika adanya gerhana maghrib ini, maka tentunya harus benar-benar menjadikan kita orang yang sadar ya akan kehidupan ini ya, bagaimana Allah ciptakan kehidupan ini ya. Karena itu di sini yang saya terangkan adalah tentang alam yang dilalui manusia. Nah, ini juga bisa untuk penyadaran kita. Karena itu hakikatnya kita itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, yang paling mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan manusia itu tidak bisa ditandingi oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, baik yang di langit maupun di bumi. Karena itu manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya, dan paling mulia. Dan gelar khalifatullah atau wakil Allah ya, kalau bahasa apa itu ya, mandataris gitu ya gitu. Mandataris Allah di muka bumi gitu ya gitu. Nah, ini dikatakan oleh
Said Hawa ya gitu. Mengapa derajat manusia itu sampai segitu mulianya dan sempurnanya dibandingkan makhluk yang lainnya? Yang pertama, bagaimana manusia punya sifat-sifat ilahiyah yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya di muka bumi ya. Kalau kasih sayang hewan itu cuman kasih sayangnya melindungi ya. Kasih sayangnya memberi makan, manusia lebih daripada itu gitu ya. Nah itu ya. Tentunya tidak melebihi penciptanya ya, gitu tidak ya. Tapi melebihi makhluk yang lain ya. Kalau malaikat hanya sekedar mendoakan manusia, maka manusia bisa lebih daripada itu ya. Bisa memberikan ilmu, bisa dengan tangannya menciptakan teknologi dan sebagainya. Jadi itu luar biasa sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, karena manusia memiliki akal, budi, cipta rasa, dan karsa ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Jadi kita punya akal ya gitu. Karena itu di Al-Quran selalu diterangkan afala ta'qilun ya gitu. La'allakum ta'qilun ya gitu. Yaitu terhadap penciptaan Allah ya. Yaitu kita harus senantiasa berpikir ya gitu. Yadzakkaru ulul albab gitu ya. Atau wa ma yadzakkaru illa ulul albab dan seterusnya gitu ya. Itu berbagai macam ayatnya gitu ya gitu. Maka diterangkan bagaimana bagi orang-orang yang mempunyai akalnya tuh. Itu bagi siapa? Bagi manusia gitu ya gitu. Itu punya akal, punya budinya gitu ya. Bagaimana mereka bisa menggunakan akal dengan baik gitu ya gitu. Ya, buktinya dengan beberapa ciptaan mereka ya, ada headset gitu ya, ada HP dan seterusnya gitu ya. Ada mic gitu ya. Dan seterusnya ya, yang sejenisnya gitu ya. Kada ditembongkan hiji-hijinya gitu. Yaitu bagaimana budi cipta rasa ya tuh, rasanya ya manusia bahkan bisa merasakan penderitaan orang lain gitu ya gitu. Nah itu luar biasa ya gitu. Dan dengan akal budinya manusia dapat membedakan yang baik atau bisa membedakan yang hak gitu ya, dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk ya, dan yang benar juga. Mana yang benar gitu ya, tidak cukup hanya kebaikan saja gitu ya gitu. Ketika virus menyerang gitu ya, apakah baik pakai vaksin? Ya orang lain bilang baik gitu ya gitu. Tapi ada juga yang bilang, oh dengan vaksin tidak tawakal. Ada juga yang bilang kamu nggak pakai vaksin nggak tawakal gitu ya. Jadi beda-bedanya ukuran baik dan tidak baiknya itu beda-beda gitu ya gitu. Jadi jangan saling mencela sebenarnya, makanya dari vaksin boleh hantu gitu ya gitu. Kak, tentunya disinilah perlunya kebenaran gitu ya gitu, sesuai faktanya gitu ya, jangan sebar hoak-hoak gitu ya gitu ya. Divaksin jadi kieu kalahkah semakin tersebar corona dan sebagainya. Aduh ya hoak-hoak tehnya bertebaran gitu ya. Aduh gitu. Dengan vaksin 2 kali kalahkah benang corona gitu ya gitu. Tadi mah tadi vaksin mah teu beunang gitu nya, biasa-biasa we, geus divaksin beunang. Nah. Nah, itu nya. Kade hoak-hoak tehnya gitu.
hoax di media, wah, hati-hati ya itu. Terus, nah ini ya, makanya butuh yang benar ya, gitu. Bukan cukup yang baik, gitu. Dan manusia juga punya kemampuan berpikir ya, serta memiliki harga diri, gitu ya, gitu. Buktinya kita di bajunya, gitu. Nah, di baju teh bukti harga diri, gitu ya, gitu. Kalau hewan tidak di baju, katanya tetap boga harga diri ya, teman. Gitu. Di baju kucing gitunya, kalakah lucu kucing di baju gitunya, baju kemeja lucu gitu. Saya kucing deh gitu. Gitunya. Nah itu. Yang ketiga, karena manusia hidup dalam 5 alam yang berbeda. Nah di sini nanti yang dijelaskan gitu ya. Tidak panjang sebenarnya. Hanya kita lihat yang simpelnya saja. Yang pertama itu adalah alam ruh gitu ya gitu. Sebagaimana melalui firman-Nya, yaitu surah Al-A'raf ayat 172 gitu ya itu. Yang dimana manusia itu dipersaksikan ya bahwa Allah adalah Rabb-nya gitu ya. Maka Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kita jawab, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb-mu ya, Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Dan seterusnya ya, itu alam ruh ya gitu. Supahili alam ruh ya, alam rahim beda deui atunya. Ya alam ruh gitunya gitu. Alam ruh ya. Nah, sekarang setelah alam ruh, alam rahim. Nah, itu yang kedua gitu ya gitu. Kelanjutan dari alam arwah yaitu alam rahim itu ya gitu. Yaitu ayatnya itu di surah Al-Insan ya ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani atau sperma yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kemudian juga diterangkan juga di ayat yang lain, yaitu surah Al-Mu'minun ya, yang agak panjang ya. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Dan juga Rasulullah bersabda bahwasanya sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim. Ya. Berapa hari? 40 hari ya, berupa mani. Kemudian segumpal darah itu juga 40 hari. Kemudian gumpalan seperti sekerat daging ya, 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, ia meniupkan roh kepadanya, ditetapkan dengan 4 perkara, itu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan takdir celaka atau bahagianya. Nah itu alam rahim ya gitu. Nah terus ditetapkan rezeki, ajal, amal, takdir. Nah kedah beramal, tetap harus beramal gitu ya gitu. Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan buat kita gitu. Di dalam rahim itu manusia harus melewati 3 kegelapan sekaligus ya. Yang ke-1 kegelapan dalam perut, yang kedua dalam rahim, dan yang ketiga dalam selaput yang menutup bayi dalam rahim ya. Itulah yang pernah kita hadapi ya gitu.
Nah, kegelapan itu akan berakhir ketika manusia sudah berada di alam rahim paling banyak itu adalah 9 bulan ya. Lamanya 270 hari atau 23.328.000 detik ya gitu ya. Pernah hitung? Di detik. Ya. Mau dihitung mah. Ya itu gitunya. Kilona seberapa? Kami dihitung gitunya gitu. Mau di kilo. Nah, itulah yang kita lalui gitu ya gitu. Kemudian alam dunia yang ketiga. Nah, ini kita sekarang di alam dunia, ini tahap ketiganya gitu. Nah, kita dilahirkan sebagai seorang yang baik, itu mungil, lucu dan sebagainya gitu. Imut. Gitunya. Kemudian juga perjalanan manusia yang ketiga itu kan dunia setelah dari bayi yang hanya minum air susu ibu ya, tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan balik dewasa gitu ya. Selanjutnya ia akan menjadi dewasa itu tua dan akhirnya meninggal gitu ya gitu. Itulah kehidupan dunia. Tapi di mana kehidupan dunia itu adalah mataul gulur ya gitu, yang merugikan gitu ya gitu. Dan juga dunia itu laibun walahun ya gitu, hanyalah permainan dan senda gurau aja gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita targetnya cuma dunia gitu ya, dunia dan dunia katanya, duit dan duit katanya gitu. Itu terus HP dan HP gitu ya, nanti gitu ya, perhiasan dan perhiasan gitu ya, gitu, baju jeung baju gitu ya, ibu banyak, nah itu nggak ada gunanya. Yang penting mana akhirat katanya gitu. Tapi tong hilap dunia gitu ya gitu. Nah, kita juga butuh makan gitu ya. Kita butuh pakaian gitu ya gitu. Kemudian yang keempat, alam barzakh. Nah, ini tahap yang keempat, ini yang ngeri gitu ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran ya, di antaranya surah Al-Mu'minun juga, yaitu barzahun ila yaumi yub'atsun ya. Jadi di alam barzakh sampai di barzakh itu pembangkitannya sampai ke pembangkitannya gitu. Nah itu ya. Nah juga diterangkan juga di ayat yang lain ya. Nanti sedangkan kita bisa baca aja ya. Ini kita akan jelaskan lebih lanjut ya gitu karena waktu yang pendek ya. Dan yang kelima adalah melewati masa-masa alam barzakh selesai, kemudian alam akhirat. Nah ini tahap yang terakhir. Nanti ada padang mahsyar ya, itu semuanya dipulin ya, dari mulai Nabi Adam gitu ya, sampai manusia yang terakhir. Jadi semuanya dikumpulin gitu ya gitu. Ya semuanya manusia ya dikumpulin gitu ya. Di ayat 17 sampai 18 ya surah An-Naba, tak hafal mungkin ya, tak hafal mah piraku gitu ya. Tuh, tak hafal berarti lain pemuda gitu ya. Piraku pemuda tak hafal gitu ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Kemudian nanti juga ada surga dan neraka ya. Nah, surga tempat bagi orang-orang yang solih, yang rajin beribadah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan neraka tempat bagi orang-orang kafir ya, orang-orang Yahudi termasuk ya Nasrani gitu ya, musyrik gitu ya, atau orang-orang yang mendosa sebelum dia dibersihkan atau dia di neraka itu sambil digodok gitu ya, sebagai pembersih dari dosa-dosanya, nanti dia dikeluarkan dari neraka, dia ke surga. Itu bagi orang yang mendosa gitu ya. Itu tentu tidak menjadi dia selama-lamanya gitu ya gitu. Bagi orang-orang yang mendosa kan sahan kuat gitu ya gitu. Sahan kuat ya, di neraka gitu ya. Bayangkan ya gitu ya.
gitu, penghuni neraka terakhir itu ya. Atau bayangkan saja neraka yang paling ringan sisanya, yaitu dipakaikan sendal sampai kepalanya menggolak. Terkuat Pak gitu ya. Ini karena tekan neraka sekali ya itunya gitu ya. Nah gitu. Nah itu ya sekedar menyampaikan sepatah dua kata ya, tentunya dalam mengisi tausiah di hari ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah nanti di waktu yang lain kita mengkaji tentang akhirat, tentang kiamat ya. Wallahu minkum. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Kak, tukang angkut.